السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شنسوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سؤل، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. Halaman 147, syarah. Mungkin selanjutnya nanti syarah ini tidak kita baca semuanya ya, kita pilih beberapa paragraf ya, sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengkhatamkan kitab ini. Yang penting matan ya, matanya kita baca semua, syarahnya mungkin akan kita pilah-pilah. Wahaka ya man arada istiqdama 'amilin, wahaka ya man arada istiqdama 'amilin bi khidmatihi ba'd al-ahkami wal adabil 'ammati. Wahaka, dan ambillah, ya man arada istiqdama 'amilin, halaman 147 ya. Wahai orang yang ingin menyewa pekerja, li khidmatihi, untuk membantunya, menyewa seorang pembantu untuk membantunya, menggunakan seorang
pekerja atau pembantu atau pelayan li khidmatihi untuk membantunya. Ambillah ambillah ba'dul ahkami, sebagian hukum, wal adabil ammati, dan adab-adab secara umum. Pensyarah kitab ini ingin menjelaskan beberapa poin terkait dengan hukum-hukum dan etika atau adab-adab secara umum seputar hubungan kita, interaksi kita dengan pelayan kita, interaksi seorang majikan dengan pembantunya, interaksi seorang atasan dengan bawahannya. Bagaimana tuntunan hukum Islam, bagaimana tuntunan adab Islami terkait dengan hal itu. Yang pertama, husnul muamalah. Yang pertama adalah husnu al-muamalah. Bergaul dengan baik. Ya, bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik. Hendaklah atasan berinteraksi secara baik dengan bawahannya. Hendaklah seorang majikan, seorang tuan, dia berakhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembantunya, terhadap pelayannya. وذلك من خلال التعامل بأدب ولطف والتزام الأخلاق الحسنة التي يأمر بها الشرع. Ya, ketika bergaul, maka bergaullah sang tuan, sang majikan, sang atasan dengan bawahannya, dengan pelayannya, dengan pekerjanya, dengan pembantunya. Biadabin, dengan penuh adab, dengan sopan, dengan santun, dengan penuh etika, walutfin, dan kelembutan, waltizamil akhlaqil hasanati, dan menetapi akhlak-akhlak yang baik, allati ya'muru biha syara', yang diperintahkan oleh syariat, wa tajannubi dzamimil akhlaqi, menjauhi akhlak yang buruk, min sabbin, yang berupa cacian, wa syatmin, makian, wa sukhriyatin, merendahkan, menghina, wa ghairiha, dan hal-hal lain yang tercela. Wal qudwati tammati, dan meneladani secara sempurna fi kulli dzalika, dalam semua itu, dalam semua keterangan di atas, bi Rasulillahi, meneladani dengan sempurna apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Anasan radhiyallahu anhu yaqul, sesungguhnya Anas menceritakan kepada kita mengenai baiknya akhlak, mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya. Ya, ini yang menceritakan adalah langsung orang yang mengalami, yaitu Sayyiduna Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, sebagaimana kita tahu, beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Apa yang beliau ceritakan kepada kita? Beliau bercerita kepada kita, khodamtun nabiyyah, saya menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashra sinina, selama 10 tahun. Fama qala, Rasulullah sebagai tuanku, sebagai majikanku, beliau tidak pernah mengatakan li kepadaku, uffin. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau, uffin. Ya, kalau dalam bahasa kita, gitu ya. Uffin, uff. Ya, kata-kata apa? Yang menunjukkan kata-kata yang menunjukkan apa? Teguran, ya. Kata-kata yang menunjukkan teguran, ketidaknyamanan kepada pembantu. Uffin. Wala lima sona'ata. Rasulullah juga tidak pernah mengatakan kepadaku, lima sona'ata. Kenapa engkau melakukan ini? Wala ala sona'ata. Beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku, ala sona'ata. Tidakkah engkau melakukan ini? Ya, beliau tidak pernah menegur saya, memarahi saya. Beliau tidak pernah mengatakan, lima sona'ata. Kenapa engkau melakukan ini? Ya, kenapa yang kamu lakukan itu tidak seperti kenapa engkau melakukan ini, tidak melakukan seperti itu, misalkan ya.
Wala ala sana'ta. Ala sana'ta. Ala sana'ta. Ala di sini artinya halla ya. Tidakkah engkau melakukan ini? Tidakkah engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Tidakkah engkau melakukan ini? Beliau sama sekali tidak pernah berkata-kata seperti itu. Ya, luar biasa. Rasulullah itu harus menjadi teladan kita. Rasulullah harus menjadi teladan kita. Nah, untuk meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan bisa kecuali dengan belajar apa yang beliau lakukan. Ya, belajar apa yang beliau lakukan, belajar apa yang beliau katakan, apa yang beliau katakan, belajar bagaimana interaksi beliau dengan pembantu-pembantu beliau, dengan pelayan-pelayan beliau. Ya, artinya kita tidak akan bisa meneladani Rasulullah kecuali kalau kita tidak ngaji. Ya, kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak belajar ilmu agama, maka kita tidak akan bisa meneladani teladan-teladan baik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, i'ta'uhu ujratahu kamilatan. Memberikan upah kepada pelayan, kepada pembantu secara sempurna. Ay hasbama tammal ittifaqu alaihi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara majikan dengan pembantunya. Fayujri ma'ahum 'aqda ijaratin sahihan. Maka sebelum menyewa pembantu atau sebelum mempekerjakan pembantu, maka hendaklah seseorang yujri ma'ahum 'aqda ijarah. Melangsungkan akad ya ijarah sahihan dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Ala ma yuwafiqu syar'a, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Wala yaktafi bi'ibarah la nakhtalif. Tidak cukup dengan ungkapan la nakhtalif, kita tidak akan berselisih. Ya, harus ada akad sesuai dengan tuntunan syariat. Harus ada akad sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Tidak cukup hanya kata orang Jawa, ya wis gampang lah, wis gampang ya, wis dikai gampang ya, la nakhtalif. Kita tidak akan berselisih. Oke, deal. Tidak cukup hanya dengan itu, tetapi harus dengan sebuah akad yang akdu ijarah, ya, akad menyewa. Sang majikan menyewa pembantunya dengan akad sewa menyewa sesuai dengan tuntunan syariat. Fa inna syar'a as-sala lana usulan. Fa inna syar'a, maka sesungguhnya syariat as-sala lana usulan, telah membuat dasar-dasar bagi kita, ya, dasar-dasar ajaran. Wa assasa lana qawa'ida, dan telah memberikan pondasi, telah memberikan pondasi di dalam setiap langkah kita, ya, artinya memberikan tuntunan, ya, dasar-dasar tuntunan, pondasi-pondasi yang harus kita jadikan landasan, yang harus kita jadikan pijakan untuk melakukan apapun, ya, termasuk ketika kita ingin mempekerjakan seorang pelayan atau pembantu di rumah kita. Ma inil tazamna biha, selama kita menetapinya, selama kita berpegang teguh dengan tuntunan-tuntunan tersebut, darokna an anfusina, maka kita bisa mencegah an anfusina, dari diri kita, al-mafasida, kerusakan-kerusakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, thalathatun ana khusmuhum, 3 orang saya akan menjadi musuhnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun a'tabi thumma ghadara, seseorang yang berbaiat untuk taat kepadaku, kata Allah, thumma ghadara, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun, dan seseorang ba'a hurran, yang menjual orang lain yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Fa akala thamanahu, maka kemudian ia memakan harganya. Wa rajulun istajara ajiran, dan seseorang yang menyewa seorang pekerja, fastaufa minhu, lalu dia mempekerjakannya. Walam yu'ti ujrahu, sementara dia tidak memberikan upahnya, sehingga dia tidak memberikan upahnya. Ini termasuk maksiat, ya, dosa. Kemudian yang ketiga adalah rahmatuhum,
rahmatuhum wasyafaqatu alaihim. Merahmati mereka, menyayangi mereka, merahmati para pekerja itu, merahmati para pembantu itu, menyayangi mereka, wasyafaqatu alaihim, ya artinya sama, menyayangi, mengasihi mereka. Famuhimun at-tajawuzu an zallatihim. Famuhimun, maka penting sekali at-tajawuzu an zallatihim. Mengabaikan kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan kecil mereka diabaikan. Wal'afu an hafawatihim, dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, wa tarku tahqirihim, dan tidak mencela mereka, wa idlalihim, menghina mereka, aw li'tida'i alaihim, atau berbuat zalim kepada mereka, bidarbi, dengan memukul mereka, wa nahwihi, dan lain-lain. Faqad qala ta'ala, maka Allah Ta'ala telah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri seorang mukmin yang sempurna imannya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan amarah, orang-orang yang bisa menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-hirsu ala ta'limihim ahkam dinihim wa adab syariati. Al-hirs, ya, memiliki upaya untuk mengajarkan kepada mereka, ya, berupaya dengan keras untuk mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama mereka dan adab-adab syariat. Ya, pembantu kita itu kita ajak ngaji. Kalau kita paham ilmu agama, kita ajari ilmu agama, kita ajarkan ilmu agama langsung. Ya, kita yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka, kepada para pembantu kita. Ya, kalau kita sebagai kepala sekolah, di sekolah, guru-guru dan seluruh pegawai, ya, pegawai admin, pegawai ketatausahaan, tukang kebun, kita ajak ngaji, walaupun itu seminggu sekali misalkan. Terutama ilmu agama yang fardhu ain. Akidah dasar, hal-hal mendasar terkait dengan akidah, hal-hal mendasar terkait dengan makna syahadat yang pertama, makna syahadat yang kedua, hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat, perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seseorang keluar dari agama Islam, tata cara sholat, tata cara wudhu, bagaimana cara mandi besar yang baik, ya, yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, kewajiban hati itu apa, kemudian dosa hati itu apa, dosa mata itu apa, dosa tangan itu apa, cara bertaubat itu seperti apa. Kita ajak mereka ngaji, terutama ngaji ilmu agama yang fardhu ain. Jadi pembantu kita adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Kita harus berupaya menjadikan mereka, para pembantu kita yang setiap hari berinteraksi dengan kita, paham mengenai ilmu agama, ya, paham mengenai ilmu agama, dan mempraktekkan atau melakukan, ya, mengamalkan ilmu agama yang telah dipelajari. Khassatan amrul aqidati wat tauhid, ya, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Wa bayan syirki, menjelaskan juga kepada mereka mengenai syirik, kemusyrikan, wa khatarihi, dan bahaya syirik. Wa min dzalika al-hirsu ala ta'widihim. Kemudian juga kita berupaya keras untuk membiasakan mereka iltizam al-ahkam syar'iyyati, menetapi hukum-hukum syariat, kas sholati, seperti sholat, kita ajak mereka untuk jamaah, ya. Kita ajak mereka untuk sholat berjamaah. Kita lihat mereka, kalau mereka adalah orang-orang yang biasanya malas melakukan sholat, ya kita obrak-obrak, atau orang Jawa, kita ajak mereka untuk melakukan sholat. Wasyami, kalau bulan puasa, ya kita pastikan mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa Ramadan. Waltizam al-khadimati bil hijab syar'i. Kalau pembantu itu perempuan, kita pastikan pembantu itu mengenakan hijab syar'i, ya, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh auratnya. Yang berikutnya, adamu taklifihim ma la yutiqun. Tidak membebani mereka, tidak membebani para pembantu dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka
yang tidak mampu mereka lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ikhwanukum khawalukum. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, atau pemberian hadiah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikan mereka di bawah kendali kalian. Wa man kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kendalinya, ya artinya dijadikan pembantu olehnya, dijadikan pelayan olehnya, dijadikan pekerja olehnya. Falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah ia memberikan makan kepada pekerja itu, kepada pembantu itu dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian yang ia kenakan. Ya sama, tidak membeda-bedakan. Ini yang ideal seperti itu ya, yang ideal seperti itu. Kalau kita beli baju harga 100.000, ya pembantu kita belikan baju yang harganya juga sama dengan pakaian yang kita beli. Kalau kita makan menu apa, ya menu itulah yang kita sediakan untuk pembantu kita. Kalau kita bisa melakukan itu luar biasa. Ya. Berarti kita telah betul-betul mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan beban yang tidak mampu mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, jika kalian membebani mereka dengan sebuah pekerjaan, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Nah, ini tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam titik tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu, di waktu-waktu tertentu, apabila pembantu kita melakukan pekerjaannya, maka sebaiknya kita bantu mereka. Ya, kita bantu mereka. Ini adab-adab yang luar biasa kalau kita bisa mempraktekkan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adab kita kepada pembantu kita, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. Ini pahalanya luar biasa. Jam berapa? Wala yajuzu idza'uhum bid-darbi was-sabbi wal-ihanati. Dan tidak boleh idza'uhum, menyakiti mereka, bid-darbi, dengan pukulan, was-sabbi, dan hinaan. Bid-darbi, dengan pukulan, was-sabbi, dan cacian, wal-ihanati, dan hinaan. Tidak boleh. Ya. Pelayan kita tidak boleh kita sakiti hatinya, tidak boleh kita sakiti fisiknya. Ini bukan hanya sesuatu yang bisa dipidanakan ya dalam hukum di Indonesia, tetapi ini juga tidak boleh secara syariat, tidak boleh. Ya, secara syariat tidak boleh, maksiat, dosa. Au bitajwi'i bi ghairi sababin syar'iyyin, atau dengan menjadikan dia lapar, ya, kelaparan, tidak kita siapkan makan, kemudian kelaparan, tidak boleh. Bi ghairi sababin syar'iyyin, dengan tanpa sabab syar'i, dengan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wa in maridu yu'tana bihim, jika mereka sakit maka diperhatikan. Wa yukhdamuna, mereka dilayani. Wa yuqaddamu lahumut ta'am wasyarabu, dan dihidangkan kepada mereka makanan dan minuman. Ya. Kalau perlu dengan tangan kita sendiri, dengan tangan majikan sendiri, menyediakan makan, minum untuk pembantu yang sakit. Wala yumna'una minar rohati, dan mereka tidak dilarang untuk beristirahat. Mereka tidak dicegah untuk beristirahat. Kan naumi, seperti tidur, waqtal hajati, pada waktu yang memang diperlukan, ya, bukan waktunya kerja kemudian tidur. Waktunya tidur ya tidur, jangan disuruh untuk bekerja. Awal istirahati, ya, atau istirahat. Waqtal hajati awal istirahati. Kalau memang dibutuhkan istirahat ya istirahat. Dibutuhkan tidur pada waktu tertentu, ya memang kita
kita persilahkan tidur. Awal istirahati, di waktu-waktu istirahat. Kalau mereka mau tidur, ya jangan dicegah karena mereka bukan mesin, ya. Mereka adalah manusia yang juga butuh istirahat. Falyambaghi an yubalighal insanu fil ihsan ilaihim wa bi rahmatihim. Bahkan seyogyanya seseorang melakukan kebaikan, ya. Yubaligh, berlebih-lebihan, ya. Kalau bisa seseorang itu berlebih-lebihan di dalam melakukan perbuatan baik kepada mereka. Ya, tidak hanya berbuat baik tetapi berbuat sangat baik kepada mereka. Ini anjuran syariat. Wa bi rahmatihim, dan merahmati mereka, mengasihi, menyayangi mereka. Fala yatrukuhum qiyaman. Maka janganlah salah seorang di antara kalian membiarkan mereka berdiri waktu julusi ahlil baiti lit ta'ami bila hajatin. Pada saat anggota keluarga duduk untuk makan bila hajatin, tanpa ada keperluan. Ya, disuruh berdiri tanpa ada keperluan. Berdiri saja gitu, menunggui orang-orang, menunggui ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga makan, maka pelayan itu disuruh berdiri begitu saja tanpa ada kebutuhan. Ya. Ini tidak selayaknya kita lakukan. Bal rubbama fa'alahu ba'dun nasi takabburan fa hadza minal kaba'ir. Ya. Bahkan terkadang, ya, atau bahkan barangkali sebagian orang melakukan itu takabburan, dengan tujuan menyombongkan diri, dengan tujuan takabur. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu dari dua jenis takabur, salah satu dari dua macam kesombongan itu adalah menganggap rendah orang lain. Menganggap dirinya paling, ya, dan menganggap seluruh orang lain itu di bawahnya, di bawah derajatnya. Ini adalah satu dari dua jenis kesombongan. Kalau itu dilakukan kepada pelayan, sebagaimana kalau itu dilakukan kepada orang lain, maka itu adalah dosa besar. Seluruh anggota keluarga makan, kemudian salah seorang pembantunya, dia punya pembantu banyak, misalkan ya, salah seorang pembantunya disuruh berdiri tanpa ada keperluan, ya, disuruh berdiri, takabburan, dengan tujuan menyombongkan diri, dengan tujuan majikan itu ada rasa sombong di hatinya kepada pelayan yang dia anggap derajatnya di bawahnya. Wal amru ma'al khadami mabniyun 'ala rahmati wal ihsan. Wal amru ma'al khadami, jadi berinteraksi dengan seorang pembantu itu mabniyun 'ala rahmati, didasarkan pada hubungan kasih sayang, wal ihsani, dan perbuatan baik, ya. Was-sabri, sabar, alaihim, kepada mereka, wa adami taqsiri bi i'ta'ihim huquqahum, dan tidak tidak ceroboh, tidak sembrono di dalam memberikan hak-hak mereka, ya. Wa fi irsyadihim wa nusihim, dan di dalam membimbing mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Wa qad hasala ma'a syaikhina al-Harari, telah terjadi satu peristiwa, ya, yang dialami oleh Syekh Jamil, pensyarah kitab ini, bersama guru beliau dan guru kita semua, Syekh Abdullah Al-Harari, yang selalu saya kirimi hadiah surat Al-Fatihah setiap kali mau ngaji. An du'iya ila walimatin kabiratin. Beliau suatu ketika pernah diundang untuk menghadiri sebuah jamuan makan besar. Walimah itu kan jamuan makan, walimah. Wa ba'da an istaqarra dasu al-mad'uwuna 'ala al-ma'idati, setelah seluruh undangan berada di tempat masing-masing, litanawulit ta'ami, untuk menyantap makanan, untuk memakan makanan yang dihidangkan, rafa'a syaikhuna
Maka guru kami Syekh Abdullah Al-Harari mengangkat wi'aan, sebuah wadah malian yang penuh bit'ami, dengan makanan. Beliau mengangkat sebuah wadah, sebuah piring yang penuh dengan makanan. Wa qala li ahadi ikhwanina, dan berkata kepada salah seorang di antara teman-teman kami, qul li hadzal khadimi liyaq'ud, katakan kepada khadim ini, beliau menunjuk seorang khadim, seorang pembantu. Liyaq'ud, hendaknya dia duduk. Wa ya'kul, dan hendaklah dia makan. Hadzal ta'ama, makanan ini. Fanzuru ila rahmati syaikhina, maka lihatlah wahai para pembaca, wahai para peserta kajian, ila rahmati syaikhina, kepada belas kasih dan kasih sayang guru kami Syekh Abdullah Al-Harari, wastihdari qalbihi, dan menghadirkan dalam hatinya, ya, hadir ya di dalam hatinya belas kasih kepada pembantu, wa akhlaqihil azimah, dan akhlaknya yang agung, ar-raqiyati, yang mulia. Haitsun tabaha li hadzal khadimi, ya, pada saat beliau intabaha li hadzal khadimi, jadi sadar. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar beliau tidak mengamati sampai sedetail itu, ya. Mereka tidak acuh tak acuh terhadap sang pembantu yang berdiri yang tidak diajak makan itu, tapi syekh kita, guru kita, beliau melihat itu sebagai sebuah sebagai sesuatu yang apabila beliau lakukan, maka itu menjadi ladang pahala bagi beliau. Ya, Syekh Abdullah itu kan yang beliau pikir bagaimana cara agar beliau bisa membawa bekal kebaikan, bekal pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kekal, yaitu untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi setiap ada celah melakukan kebaikan, beliau lakukan. Setiap ada sesuatu yang bisa menjadi ladang pahala, sumber pahala, bekal pahala bagi beliau, maka beliau lakukan. Termasuk memberikan makan kepada pembantu yang berdiri itu. Haitsun tabaha li hadzal khadimi wa ahsana ilaihi. Beliau tersadar untuk berbuat baik kepada pembantu itu, wa ahsana ilaihi, lalu beliau berbuat baik kepada pembantu itu, fil waqtil ladzi lam yaltafit ilaihi ahadun, pada waktu yang siapapun pada saat itu ya tidak memperhatikan khadim itu, ya, tidak memperhatikan khadim itu, tidak memperhatikan pembantu itu. Pada saat seluruh orang sibuk dengan makanan masing-masing, pada saat seluruh orang menikmati santapan dan hidangan yang dihidangkan pada saat jamuan makan itu, semuanya sibuk melakukan itu, sedangkan Syekh Abdullah, ya, melihat ada satu kebaikan yang semestinya dilakukan dan kemudian betul-betul beliau lakukan, yaitu berbuat baik kepada seorang pembantu yang pada saat itu dia berdiri, disuruh duduk oleh Syekh Abdullah dan kemudian diberi piring yang penuh dengan makanan. Wa kana Syekhuna Al-Harari radhiyallahu anhu 'arifan bi ridha shahibid da'wah. Dan Syekh Abdullah pada saat itu tahu bahwa jika beliau menghidangkan makanan itu kepada pembantu, maka orang yang mengundang, ya, shahibud da'wah, orang yang mengundang beliau ini ridha terhadap apa yang beliau lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ada yang tanya nih, ya. Kitab wasiat-wasiat niki enten kitab fisik mboten nggih? Wonten, nggih. Silakan hubungi Mas Hendra. Ini kitab fisiknya seperti ini syarahnya, ya. Syarahnya agak tebal. Silakan hubungi admin. Silakan hubungi admin, nanti mungkin
akan dicetakkan atau difotokopikan, saya nggak tahu. Ya, Mas Hendra. Nanti hubungi saja admin bagaimana cara mendapatkan kitab fisik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.